situ. Saya di SMA Kristen di Jalan Dago, diperlihatkan itu di film di sekolahnya. Tahu gak? Tiap minggu itu diadakan ya ajaran agama kan, baca kitab Injil. Saya ditanya, Didi, kamu tanya sama orang tua, kamu boleh nggak ikut sini? Kalau kamu boleh silahkan. Kalau enggak, kalau lagi 1 jam atau 2 jam pelajaran mengenai kitab Injil, kamu di library saja baca buku. Nanti dipanggil. Saya ke orang tua saya tanya, bagaimana ini? Saya harus paksa. Oh, kamu ikut aja. Coba lihat. Karena dia bilang tidak menjadi seorang. Dasar yang diberikan oleh orang tuamu dan guru agamanya udah cukup kuat. Lihat, dengar kata. Akhirnya minta surat, saya kasih surat sama rektornya. Rektornya itu namanya Tiyu Tuan. Patih ini. Dia lihat. Oke. Saya ikut. Ya, saya ikut ujian juga di situ. Tapi konyolnya, ya saya dapat angka yang paling tinggi dalam ujiannya. Saya juga tahu Matius, Markus, dan itu semua baca juga. Dan dia tanya bisa jawab, saya tulis juga. I was interested. Saya bisa bukan, tidak ada masalah. Karena itu waktu saya di akhir, saya rindu ke orang tua. Saya ke gereja. Bukan saya bilang, wah haram nggak bisa masuk. Saya bilang, saya boleh masuk sini ya. Karena saya yakin bahwa Tuhan itu tidak bisa berbahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun kecuali bahasa jiwa, getaran jiwa Anda. That is the only language. Karena itu saya kata, itu elemen yang penting untuk perilaku. Mikir dong, anak umur 19, 20, lagi keadaan kesukaan datang duitnya, kelaparan, wah mensa aja kok mahal, sarapan roti kering dengan air, dengan susu, dia datang situ kapan ya, belum datang uangnya dan sebagainya. Saya duduk di situ, lihat orang makan di mensa, kita lihat gitu. Saya jalan di depan itu orang makan di restoran Cina, saya lihat itu aja. Ya, it's alright. Tapi saya tidak iri sama orang itu. Saya tidak marah. Kalau tanya, bos saya. Itu elemen-elemen kan. Jadi saya tidak berlebihan kalau mengatakan masyarakat di sini, termasuk kampus dan rakyat sekitar itu, sangat membantu. Saya ingat, saya ke bibliotek. Bibliotek kenapa? Karena makan siang ya pas-pasan makan. Malam tidak punya. Jadi saya duduk aja di bibliotek sampai tertutup. Karena di rumah tidak ada pemanasan. Tidak ada pemanasan. Saya harus survive. Situ panas. Itu orang lihat. Akhirnya jam 9 datang. Pergi, sebentar lagi tujuh. Tapi kalau nggak makan-makan. Ya sudah makan, ya sudah. Akhirnya dia kasih aja, dia kasih apa? Dia kasih apa? Kasih aja. Saya coba lihat, ini haram atau halal? Kalau saya cerita begini sama Anda, adalah memberikan motivasi kepada Anda. Jangan itu menjadi kendala Anda tidak bisa maju. Jangan langsung kata, oh kenapa dia kok bisa begini, saya tidak. Cari alasan-alasan. No. Saya berdiri di depan Anda. Ya, saya tidak tahu, saya tidak rekayasanya. Tiba-tiba ada datang, waktu maaf. Itu saya bilang, oke. Saya kemudian. Jadi saudara, export high technology.
yang di Asia Timur dan Pasifik 28% itu. Kontribusi Indonesia masih pas-pasan. Udah sampai waktunya kita harus maju ke depan. Bahwa bisa maju, saya telah perlihatkan pada film itu. Yang Anda lihat itu kapal-kapal, itu buatan Indonesia. Kapal terbang buatan Indonesia. Kalau Anda tanya di mana sekarang itu, that's another question. That is another question. Anda boleh tanya nanti, tapi saya tidak sekarang. Jadi saya perlihatkan bahwa mampu kita mengembangkan itu. Tidak ada alasan bahwa mengatakan tidak mampu. Mampu. Telah dibuktikan oleh bapak-bapak Anda. Next one. Ini kalau saudara angka-angka ini sudah saya perlihatkan, Anda bisa dapat kopi. Nanti ya saya berikan kopi dari ini PowerPoint. Anda boleh baca, interpret, cek. Percaya sih baik, tapi cek juga baik. The drone is good. Agar improve, check is better. Saya kasih nanti sama Anda DVD dari film ini. Anda boleh copy. Untuk Anda dan kawan-kawan, kasih lihat ini loh negara saya juga bisa. 16 tahun yang lalu loh. Oke? Jadi saya terus saja ini, saya perlihatkan ini ya. Ini angka-angka yang Anda bisa lihat sendiri. Angka-angka tidak perlu saya. Nanti tidak ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Ya terus saja, saya rasa saya pilih ini. Saya lihat yang sampai dipertunjuk dan next one. Prioritas andalan masa depan. Andalan masa depan, sumber daya manusia terbarukan. Hasil karya dan karya sumber daya manusia itu sumber daya alam dan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Renewable and non-renewable energy. Hasil diversifikasi dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan energi. Ini 4 poin yang saya harapkan Anda merinci dalam bidang Anda sendiri. Dan Anda merinci dengan mengadakan riset tersendiri melalui internet, melalui mana saja untuk mendapatkan lebih banyak lengkap mengenai topik yang Pak Habib diberikan sini. Oke? Dan Anda berusaha menganalisa, mengadakan brainstorming antara Anda semua. Dari situ Anda saya harapkan mengambil kesimpulan apa yang harus dilaksanakan di bumi Indonesia. Bagaimana Anda, bukan Anda sebagai pribadi, generasinya bisa lebih baik dari generasinya yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa hindari, jangan kita hanya menjadi pembantu rumah tangga atau kuli negara yang lain. Dan di negara kita sendiri, kita kulinya dan pembantunya orang-orang yang datang, yang berdagang, yang menjual barang-barang. Anda